وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ikhwatul kiram, keluarga besar bernafas bersama subuh, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, di Masjid Miftahul Jannah, Kelurahan Indonesiana, Kota Tiduri, Kepulauan Maluku Utara. Kami juga menyapa kepada setiap pemirsa yang ikut dan hadir, baik yang ada di wilayah Maluku Utara maupun yang ada di luar Maluku Utara. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, Allah hindarkan dari sesuatu yang tidak menyenangkan, dan setiap urusan yang sulit mudah-mudahan Allah mudahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, dari mimbar ini kami menyampaikan kami turut berduka cita, Tiduri sedang berduka karena putra terbaik yang dimiliki kemarin pada jam 6 sore kembali kepada Allah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bapak Ahmad Ishak pada jam 6 sore kemarin di Puskesmas Luleo, kalau tidak salah, kembali kepada Allah. Masih sangat muda. 1,5 bulan yang lalu beliau masih sempat ber-WA kepada saya untuk menanyakan hal-hal yang tentang agama. Itu beliau sangat rajin, dan terakhir yang saya ketahui beliau sedang ngaji kitab kuning. Ketua DPR ngaji kitab kuning, masuk pada bab sholat. Makai kitab kuning itu makai bahasa alaman tujib, alaman la tujib, itu beliau tanya ini artinya apa Ustaz? Rupanya beliau sedang ngaji kitab kuning di penghujung ayat beliau. Nama anak-anak beliau yang putri yang terakhir itu dan yang sebelumnya juga selalu didiskusikan dengan kami tentang tadak wa khobar, posisi dalam bahasa Arab, ejaan bahasa Indonesia bagaimana, selalu didiskusikan dengan kami. Ada cita-cita panjang dari seorang manusia, ada keinginan-keinginan yang dimiliki oleh beliau sebagai seorang ketua dewan. Sebagai seorang bapak, beliau punya cita-cita panjang. Beliau ingin anak-anaknya belajar agama lebih dalam daripada orang tuanya. Tapi itulah hidup jamaah. Kita hanya bisa pada level merencanakan takdir apa yang akan terjadi besok. Itu kita tidak punya wilayah sama sekali. Maka kita yang masih diberi kesempatan hidup, ini patut kita itu menikmati, mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan. Bernafas bersama subuh dalam 1 bulan ini dihadapkan kepada Allah menyayangi kita dengan menghidangkan sebuah ingatan-ingatan di depan mata kita langsung bahwa kita wajib mempersiapkan kehidupan akhirat kita, dan apa yang sedang kita lakukan sekarang berupa kajian bernafas bersama subuh ini itu bagian dari prepare, dari persiapan diri kita untuk menjemput kematian dalam keadaan tersenyum. Orang bijak itu mengatakan, para alim, para ulama, yauma waladatka ya ibna Adam ummu, yauma waladatka ummu ya ibna Adam. Hidup itu ada 2 saja, Pak. Hari di mana waladatka ummu, kita dilahirkan oleh ibu kita, bagian dalam keadaan menangis. Itu momen pertama kita bersatukan dengan dunia. Hari pertama kali kita dilahirkan oleh ibu kita,
Dan tangisan itu pecah, tangisan itu sesuatu bentuk kebahagiaan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Padahal kita nangis. Wanas haula yadhakun surura. Momen pertama kamu kenalan dengan dunia ini, ketika kamu dilahirkan, kamu tidak dalam keadaan tersenyum. Kamu tidak dalam keadaan senang. Kamu dalam keadaan nangis. Yauma waladaka ummuka ya ibnu Adam bakiyan wanas haula yadhakun. Kamu nangis, orang-orang ketawa. Mestinya kalau kita nangis, mereka ikut nangis dong. Saya nangis, bayi itu nangis, kita nangis Pak. Tapi orang-orang di sekeliling kita tertawa, kakek kita, nenek kita, terlebih papa, mama, bibi, paman. Itu nangis selamat anaknya, ibunya selamat. Itu mereka senang dalam keadaan kita. Hidup itu adalah orang yang sukses, yang sanggup untuk membalikkan keadaan saat kita dilahirkan itu, suasananya terbalik saat kita menjemput kematian. Waj'al li nafsika, maka jadikan dirimu, waj'al li nafsika idza bakau fi yaumi mautik, maka jadikan dirimu, prepare, persiapkan dirimu ketika suatu saat orang-orang yang tadi mereka itu tertawa saat kita menangis, mereka suatu saat orang-orang ini akan menangis, tidak tertawa lagi, mereka menangis kapan? Fi yaumi mautika, ketika kita bertemu dengan kematian. Itu orang nangis. Pertama kita tadi ketemu dunia, mereka tertawa, tapi kita bertemu dengan kematian, orang-orang ini menangis. Istri kita, kalau kita meninggal dunia, istri kita nangis. Kalau istri kita yang meninggal, kita yang nangis. 2 hari saja, setelah itu kita senyum-senyum. Mulai pakai celana pendek, sandalnya anak muda, potongan mulai klimis, istrinya baru 2 minggu, ya 2 hari meninggal. Tapi kalau ibu-ibu itu mau move on kalau suaminya meninggal dunia, dia berat sekali. Orang-orang ini semuanya menangis, maka kita harus menjadikan pada saat itu, ketika mereka menangis, kita tidak nangis. Dhahikan masrura. Tapi kita sejatinya dalam keadaan tersenyum bahagia karena kita telah menikmati kematian. Oleh karenanya jemaah, coba ingat ketika Allah Jalla Sya'nuhu berfirman, berbicara tentang kematian, ini keren sekali. Coba, kullu nafsin, ini dibaca di mana? Di mana-mana ya Pak ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernafas, ketika yang bernafas ini dia bertemu dengan kematian, kalimat yang Allah gunakan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tidak. Kematian itu ketika Allah berbicara, setiap orang yang bernafas akan hancur dengan kematian, bukan kalimat akan hancur yang Allah gunakan. Dha'iqatul maut. Jemaah, coba apa artinya dha'iqatul? Dha'iqatul itu diambil dari kata dhaqa yaduku, mencicipi. Kalau ini justru ketika Allah bicara tentang kematian, kalimatnya itu kalimat kuliner yang Allah gunakan. Kalimat tentang makan-makan yang Allah gunakan. Dhaqa yaduku artinya mencicipi, jemaah. Dan di dalam kamus Arab dan tulisan orang Arab, kalimat dhauk itu identik dengan icip-icip. Dhaqa yaduku artinya mencicipi, bukan makan, mencicipi. Kecap untuk penyedap makanan itu dalam bahasa Arabnya dhauk. Yang membuat makanan itu nikmat itu kecap dhauk. Ketika bertemu dengan kematian, kalimat yang Allah gunakan setiap pribadi, dha'iqatul maut, berhak untuk menikmati yang namanya kematian. Indah banget. Bagaimana tidak menikmati dengan kematian itu, kita akan menjemput surga Allah. Indah kematian itu. Allah tidak menakuti kita tentang kematian, tidak. Kematian itu sesuatu yang indah.
Allah Jalla Sya'nuhu berfirman menggunakan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya Bapak Imam Badan Syara para tokoh agama ketika mengucapkan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut itu ekspresinya tidak boleh melakukan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul. Senang. Kenapa? Dia pribadi yang akan bernafas bertemu kematian itu dia akan mencicipi, menikmati hidangan yang namanya. Oleh karenanya jemaah, kita yang duduk ini, mari kita persiapkan diri kita. Kemudian kita yang masih bernafas, jangan nunggu kita tua, jangan nunggu kita sakit. Kita sudah harus kasih wasiat sama anak-anak ini, kita sudah harus kasih wasiat. Wajib seorang bapak ngasih wasiat. Wajib seorang bapak harus kasih tahu sama anaknya bahwasanya di atas muka bumi ini itu ada laki-laki yang lebih hebat dari bapak, yang cintanya kepada kamu lebih hebat dari papa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wajib orang tua kenalkan. Nah, ingat sholat, jangan berani meninggalkan sholat. Nah, sholat itu kalau kamu tinggalkan dosanya lebih besar dari mencuri. Sholat itu kalau kamu tinggalkan dosanya lebih besar dari membunuh. Berzina itu besar, tapi sholat ditinggalkan jauh lebih besar dosanya. Nah, jemaah, berzina itu menjijikkan, meninggalkan sholat jauh lebih menjijikkan. Kenapa? Karena dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar ketimbang berzina. Kita harus ngomong dengan anak kita, jangan takut bapak kurang bergaul sunnah, pelampung bapak besok di akhirat itu nah, pelampungnya mama ibu di akhirat itu adalah kamu walaupun soleh. Maka saya kemarin duduk berdua dengan istri saya di hari Sabtu semalam. Kemarin malam Sabtu bukan malam Ahad. Malam ini saya bermalam sini, malam Sabtu saya sengaja bermalam di villa di sana berdua sama istri. Saya duduk berdua, saya bahkan bahannya ayam. Kemudian ini tahdus bin nikmah, salah satu cara saya ngomong serius dengan istri saya. Setelah duduk berdua, kita kasih mati lampu di depan orang-orang yang di depannya. Saya bilang sama istri saya, istri, ya, saya panggil saya Pak. Serius saya lakukan, istri saya ada di belakang. Saya tidak mungkin bohong, ini masjid malu. Saya mengingatkan satu, kamu itu sudah sempurna sekali buat saya. Tapi ada satu kekurangan. Bapak tidak usah tanya apa kekurangannya Ustaz. Tidak usah tanya. Itu Ustaz tanya dia. Bapak urus istri bapak itu Ustaz. Jangan supaya ngantuk. Saya ngomong sama istri itu. Saya hanya ngasih ingat. Kamu jangan berhenti jadi orang baik. Hajat kamu jadi orang baik itu bukan hanya hajat saya, bukan kebutuhan saya. Karena saya tidak mungkin masuk surga sebelum saya sanggup mendidik kamu jadi orang baik-baik. Saya ucapkan seperti itu jemaah. Yang saya ingatkan, kamu itu perempuan. Kamu adalah anak perempuan dari almarhum bapak kamu. Saya ingatkan gitu. Dan kamu tahu tidak saya, ayah kamu itu asetnya tinggal kamu. Kita berdoa mudah-mudahan bukannya cukup. Tapi kalau nggak cukup, seperti materi yang telah saya sampaikan di dalam kajian-kajian, saya bilang yang jadi tameng buat seorang bapak yang tidak bisa disentuh, tameng itu tidak bisa ditembus dengan api neraka, itu tinggal satu pelampungnya papa di sana. Apa? Kamu. Anak perempuan yang soleh itu jadi tameng, jadi benteng, pertahanan terakhir seorang laki-laki yang bernama bapak. Maka jangan berhenti deh. Kamu berbuat baik kepada saya. Ini saya bicara itu. Jangan diniatkan supaya saya selalu tambah cinta sama kamu, jangan. Tapi kamu wajib meniatkan karena Allah memerintahkan seperti itu.
Kamu bikin berbakar paha ini, paha ayam, paha ayam. Kamu tahu saya suka. Kamu jangan niatkan supaya saya itu senang. Lampunya remang-remang Pak, lepas kisah. Sesekali tangan saya diraba. Makasih ya. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidup saya. Istri saya bilang gitu. Kamu adalah suami yang sangat saya idam-idamkan. Gelap. Kalimatnya tentang kematian. Aku wajib sebagai seorang laki-laki ngomong berdua sama istri, ngatur bagaimana bukan tentangnya kehidupan dunia. Mulai prepare apa yang harus kita lakukan tentang pasca kita mati. Kita harus ngomong serius, jangan ngomong berdua dengan istri. Nanti itu harta yang sangat anak kita yang nomor satu, yang nomor dua yang ada di sana. Sudah bukan itu buat kita. Kita harus ngomong ngatur. Nanti kamu untuk orang tua di akhirat sebagai apa fungsinya, sebut saya sebagai apa. Itu obrolan yang harus kita angkat. Nanti ada bab tentang wasiat, khusus wasiat. Anak-anak harus kita ajak ngobrol. Anak saya yang kelas 6 yang Nabil itu sudah saya ajak ngobrol tentang ini dengan air mata antara bapak dengan anak. Berdua, tidak boleh ada ibunya. Berdua saya dengan anak, berjam-jam. Kalau bapak mati, kamu siap atau tidak? Kamu hapus saja di Agustofan kecil, Nabi. Jangan lama-lama jadi remaja. Jangan lama-lama terbuai ingin bebas jadi remaja. Harus jadi laki-laki yang hebat. Itu alat bermulinya bapak itu, alat tikam-tikam jari kepiting. Itu saya kasih tahu. Nanti ibu itu suka makan kepiting, adik perempuan suka. Kamu tahu caranya? Ayo, saya ajari sampai seperti itu. Kalau bapak mati, Allah panggil kamu. Saya serahi untuk menjaga perempuan yang paling saya sayang. Yang tak lain adalah ibu. Saya ngomong begitu dengan anak saya. Padahal dia masih kelas 1 SMA. Tapi saya berani untuk ngomong seperti itu. Karena Islam mengajar kita, jangan sampai seorang laki-laki bertemu dengan kematian, belum sempat ngomong tentang sholat dengan anaknya, belum sempat ngomong tentang bagaimana kehidupan di akhirat dengan anaknya. Jangan sampai jemaah. Jangan sampai dunia yang telah masuk kepada kita menjadikan kita jadi blow on tentang urusan akhirat. Ayo kita ngobrol kematian dengan anak-anak kita, sehingga anak kita itu dirinya, hatinya sudah kuat dan punya bekal. Ini wajib kita jemaah. Hidup ini sebentar. Jangan aku anggap aku bisa bernafas lama di dunia ini. Jangan. Sebentar. Ayo kita persiapkan akhirat kita. Ayo kita persiapkan lampu-lampu yang menghiasi kuburan kita. Jangan kita tinggalkan anak kita itu belum siap menerima bapaknya dan ada ternyata. Jangan tinggalkan anak kita belum siap ketika dia pulang masuk dalam rumah, di luar rumah dihantam dengan permasalahan-permasalahan. Kemudian dia masuk rumah dan dia sudah tidak menemukan sandal bapaknya di depan pintu rumah karena bapaknya sudah tidak ada. Maka mumpung sehat, ayo kita jangan hanya ngobrol dunia dengan anak kita, jangan ngobrol dunia dengan istri kita. Kita harus ngobrol dengan istri kita kalau boleh. Jika kematian itu ada, saya Tuhan nanti. Jangan kamu. Kalau istrinya tahu dia kurang sempurna agamanya, dia bilang sama suaminya, suamiku, jangan kamu dulu, anak-anak butuh kamu, umat butuh kamu. Ayo jemaah, ayo kita evaluasi titik-titik ini. Sampai kapan kita tidak ngobrol ini dengan istri kita? Sampai kapan kita bertemu istri hanya ngobrol dunia terus? Sampai kapan kita akan biarkan lisan kita bertemu dengan anak kita? Masa depan
Ketika anak kita SD, anak kita TK, kita selalu kasih nasihat, nah, kamu harus belajar demi masa depanmu. Anak kita masuk SMP, nasihatnya tidak berubah dengan S waktu TK. Nah, belajar yang baik untuk masa depanmu. Ketika kita kuliah S1 selesai, orang tua masih sama nasihatnya ketika masih TK. Nah, belajar nanti masa depanmu. Terus kapan masa depan itu? Maka saya harus memberi batas. Masa depan itu kapan? Masa depan itu kematian. Karena kalau kita tidak definisikan dengan baik yang namanya masa depan, sampai tua juga kita hanya bilang nanti masa depan kita, beri batasan. Masa depan itu kematian, sehingga kita bertemu dengan masa depan kita seperti yang Allah bilang, setiap yang bernafas bisa menikmati hidangan yang namanya kematian. Ikhwatul kiram, azza yang baik. Seluas ini pembukaan materi kita. Materi kita itu tema yang disebarkan di jamaah masih pada bab sakit. Kalau kemarin penyakit paling keren, masih ingat apa penyakit yang paling keren? Demam. Satu bukan ini antum sudah demam? Sudah. Tambah cahaya tambah sampai goyang-goyang nggak? Nggak ditengah dulu. Kalau budaya punya ilmu itu ya demam. Pagi ini bab tentang sakit ini belum selesai. Pagi ini tema yang sedang kita sebar, ketika orang yang membencimu jatuh sakit, itu temanya. Yang kemarin bab tentang keutamaan orang yang menjenguk orang sakit, keutamaan orang yang sakit, keutamaan orang-orang yang ada di tengah orang sakit, dan keutamaan orang yang sakit sendiri itu, dan bagaimana ahlak orang yang ada di sekelilingnya. Bab penghujung tentang sakit, yaitu bagaimana sekarang jika yang sakit adalah orang yang membenci kita, orang yang suka fitnah kita, orang yang sebut nama kita dari sisi-sisi untuk menjatuhkan kita, hantam kanan, hantam kiri, dari atas dong, dari bawah dong, yang sampai orang tahu yo baik-baik, tiba-tiba tahu dia sakit keras. Apa akhlak seorang muslim? Haruskah dia ikut bersedih, ataukah dia ketika mendengarkan informasi ini dia bilang yes, sakit, apa mati ya bro? Ataukah itu yang harus kita lakukan? Bagaimana Islam menyiapkan personality kita? Bagaimana Islam membekali diri kita agar supaya kita nanti layak menikmati yang namanya kematian? Maka akhlaknya. Sebelum saya lanjutkan, saya review sedikit ilmu. Keutamaan orang yang menjenguk orang sakit sudah jelas ya jemaahnya. Allah nanti ada di samping orang sakit. Ingat, Allah ada di samping orang sakit. Maka kita orang yang sehat, kalau sudah tahu ada orang sakit, jangan hanya fokus orang yang sakit. Di samping orang yang sakit ada Allah. Nanti di akhirat Allah protes kalau ada orang sakit kita tidak jenguk. Allah protes, mari itu dalam tahun nih, aku sakit, kenapa kamu tidak jenguk? Kita nanti bilang, kau yang menciptakan langit dan bumi, bagaimana kau sakit ya Rabb? Allah berfirman, kamu bukannya kamu sudah tahu kalau ada orang sakit itu aku ada di samping orang sakit. Kenapa kamu tidak datang menjemputnya dia? Karena aku ada di samping orang sakit. Nah, Allah ada di samping orang sakit. Dan ketika orang Allah sudah turun, Allah tidak turun sendirian. Sab'una alfan minal malaika. Allah membawa ajudan yang turun 70.000 malaikat. 70.000 malaikat di samping Allah. Tugasnya 70.000 malaikat itu bukan mendoakan orang yang sakit, tapi mendoakan orang-orang yang datang yang sehat, yang menjenguk orang sakit. Kalau kita jenguk orang sakit pagi hari, 70.000 malaikat berselawat berdoa kepada kita sampai sore, walaupun kita sudah pulang, walaupun hanya 5 menit menjenguk orang sakit kita pulang, malaikat itu dari pagi sampai sore 70.000 dan berhenti selawat kepada kita. Kalau kita menjenguk di sore hari 70.000 malaikat itu berselawat sampai pagi
Keutamaannya bukan ada pada orang yang sakit, ada pada orang yang menjenguk. Dan malaikat yang ada di langit tak tinggal diam melihat orang yang menjenguk orang sakit, berteriak dari atas langit, "Kita wa qaba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Malaikat berteriak, indahnya langkahmu. Wih, langkahnya orang yang menjenguk orang sakit itu, indahnya langkahmu, keren banget langkahmu. Wa qaba mamsyak, jalannya engkau begitu indah. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan orang yang langkahnya menjenguk orang sakit, malaikat bilang, untukmu di surga telah disiapkan istana nanti. Bagaimana kita bertemu dengan kematian kalau kita tidak icip-icip menikmati mati? Sudah disiapin tentang orang sakit ini. Itu keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Orang yang sakit terus utamanya apa? Masa orang sakit yang utama yang menjenguk yang sakit, yang merasakan, yang demam tidak ada utamanya? Dijelaskan pada ilmu selanjutnya bahwa setiap perasaan sakit yang diderita oleh seseorang itu tidak percuma begitu saja. Jangankan sakit yang menyebabkan badan ini tidak bisa bergerak, perasaan lelah seorang suami mencari, perasaan gelisah ketika belum, saya kemarin bilang ke LN, gelisah belum bayar, lupa dicabut pulang Jumat mati semua lampu itu. Alhamdulillah adik saya jamaah kita ada Imron, abinya Maryam sedang gendong anaknya berjalan. Saya telepon maghrib, saya sudah bayar, tolong kamu hidupkan di rumah itu. Takut ada nanti jamaah datang, ada orang yang butuh saya dari ustaznya lampunya padam. PLN yang lain anggotanya nggak tahu kalau itu rumahnya ustaz yang sudah ngasih rumah itu bukan obat hati. Bagaimana gelap-gelapan yang kayak gitu mengobati orang tambah sakit, maka bapaknya yang ya Allah maaf Ustaz, dia pulang dan karena ada obat mampu memperbaiki kita. Alhamdulillah. Perasaan gelisah ketika PLN cabut tidak percuma, maka saya berdiri di rumah bukanlah itu kita. Rasa gelisah itu saya bilang ya Allah, betapa nikmatnya pada saat ini itu sedang diusahakan oleh pengobatan. Perasaan jengkel seorang suami kepada istrinya disuruh ngaji nggak mau, istrinya disuruh sholat terlambat terus, disuruh kebaikan agak berat. Ada perasaan gelisah di hati antum, perasaan gelisah itu tidak percuma. Allah catat diganti dengan pahala. Antum jengkel sama tetangga karena kebaikan demi kebaikan kita lakukan, tapi tetangga tidak melihat perbuatan kita dengan perbuatan yang baik. Demi Allah, jangan membuat sedih jika tetangga itu. Kenapa? Malaikat sibuk mencatat rasa kecewa antum diganti pahala. Gak usah berekspresi yang tidak menyenangkan. Kenapa? Pada saat kita dizalimi, malaikat sibuk mencatat amalan kita. Apa yang membuat kita resah? Antum cari duit sampai jam 11 malam, yang bukan ojek, tukang bentor yang buka toko di samping kami. Kenapa tempat saya tidak ramai? Setiap gelisah antum, kalau antum yakin itu takdir dari Allah, malaikat sibuk mencatat rasa khawatir itu diganti dengan pahala. Terus apa yang membuat kita rugi? Tidak ada yang membuat kita resah. Bahkan Abu Hurairah berkata, saya tidak pernah mengalami suatu penyakit yang paling saya suka. Ditanya apa itu? Rasa demam. Kenapa kok suka demam? Kenapa kok hobi demam? Kenapa kamu kok ngefans sama demam? Ngefans itu sama Prancis, Argentina atau Brasil. Ngefans sama demam. Karena demam itu mau kebaikan bersama. Kok bisa Abu Hurairah? Karena kalau sudah demam datang itu dia pemain muncul semua dia serang. Makan jadi gak enak, gigi jadi sakit, kulit dipegang juga rasanya biasanya di mulut sama anak itu sunat, sekarang dipegang jadi gigi jadi sakit. Setiap perasaan dari demam dia serang semua ujung-ujung tulang sama ujung darah saya, sama daging saya. Dan pada saat itu
maka saya hobi demam, katanya Abu Hurairah. Jadi kalau ada orang 2 minggu atau 1 bulan saya olahragawan, itu udah sakit itu takut sama saya. Buat saya enggak, jangan-jangan dia sedang mendadak. Kamu belum demam? Belum, enggak. Itu pernah laki-laki pernah demam. Laki-laki itu harus demam. Demam itu keren. Bikin status yang punya Facebook demam. Jadi kalau laki-laki selama 1 minggu tidak demam, itu bukan laki-laki. Itu berat model ini, kalian tidak demam itu. Kalian tidak mikir kan? Itu berat seperti ini, kok tidak demam itu artinya tidak secara berpikir enak gitu juga. Terus akad selanjutnya, setelah penyakit itu ada begitu utama orang yang sakit. Terus bagaimana akhlak orang yang ada di sekeliling orang yang sakit? Ingat Ummu Darda didatangi sama saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki bukan berarti kandung. Ada orang yang berdua. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ummu Darda tanya pagi-pagi seperti ini kok sudah bertamu. Tapi Ummu Darda tidak tanya. Ada laki-laki datang pagi-pagi tidak diserang dengan pertanyaan pagi-pagi sudah kamu di rumah tak ada teh apa. Tidak seperti itu Ummu Darda. Ada laki-laki datang bertamu, sudah akrab, sudah kayak saudara. Ummu Darda itu tahu standar pertanyaannya. Ummu Darda dia tanya, bagaimana keadaan keluargamu? Mungkin kalau di perempuan jam begini kan enaknya minum kopi, enaknya minum teh. Kok jam begini datang? Kenapa? Dalam hatinya mungkin dia bertanya risau seperti itu, tapi dia nggak tanya. Dia tidak menghukumi, pagi-pagi sudah jalan, di rumah kalau minum teh. Tidak bilang begitu, Ummu Darda. Pertanyaannya keren sekali. Bagaimana keadaan keluargamu? Katanya betul lah anak muda ditanya. Istri sakit. Jangan. Coba kita lihat. Siapa yang kalau punya istri sering sakit, itu mau ke keluarga sering protes kan? Apalagi istri yang sakit itu tidak sesuai dengan pilihan. Tompe mama adik, papa adik, tompe keluarga besar. Itu lomba itu. Tuh bilang, yang kawin yang bilang, kawin dengan perempuan penyakit sakit, bergerak sakit, seperti pasien ini. Anak daftar kuliah dokter lah, paling nggak boleh. Sudah ada dikasih kopi, diomelin. Ummu Darda tidak. Kemana istrimu? Bagaimana keadaan sakit? Maka Ummu Darda tidak tanya sakit apa berapa. Tidak, itu tidak penting. Laki-laki yang istrinya sakit, maka dia beli kopi. Ummu Darda setelah tahu dia bilang istrinya sakit, langsung ke dapur nyiapin ininya makan. Ini saudara perempuan, saudari perempuan yang hebat. Esok harinya dia datang lagi, hanya Ummu Darda sudah sembuh. Disiapin lagi makanannya. Hari ketiga ditanya, sudah sembuh? Alhamdulillah sudah baik. Maka Ummu Darda tidak menyiapkan makanan, karena Ummu Darda tahu perempuan kalau sudah sembuh itu dia tidak menunggu kayak laki-laki sembuh. Laki-laki kalau sembuh dari penyakit, kalau belum total sembuhnya dia malas untuk bikin ini dan itu. Tapi kalau perempuan enak sedikit, dia sudah mencuci, dia sudah dipikirin padahal masih gemetaran badannya. Lihat pakaian yang numpuk, dia sudah ada di depan, sudah diinginkan lagi. Itu kalau kita punya istri seperti itu, suaminya nyambung, itu kita mesti turun tangan. Jangan saya beli setrika. Saya bilang sama istri saya, setrika itu tidak boleh satu. Setrika itu ada 2. Kamu satu, saya satu. Karena saya juga bisa menyetrika. Pernah bertemu dengan nikmatnya menyetrika berdua bersama istri. Apalagi setrikanya 3. Tidak nyambung lagi. Bapak kurang kopi, Bapak. Yang tertawanya terlambat. Jamaah Assalamualaikum warahmatullahi. Ini baru tentang orang sakit. Nah, pada pagi hari ini kita akan menyempurnakan pengetahuan ilmu kita, diri kita. Jika yang sakit tiba-tiba bukan orang yang kita cintai, musuh kita sakit.
Apa yang harus kita lakukan? Akhlak seorang muslim, akhlak seorang yang merindukan surga, akhlak jika kita ini layak jika bertemu di akhir kehidupan kita, yang bertemu kematian itu kita dibilang bisa icip-icip menikmati namanya hidangan kematian, maka akhlaknya bisa terlihat ketika orang yang memusuhi kita itu, orang yang membenci kita dan kita mungkin juga kurang suka, itu tiba-tiba kena penyakit keras. Apa yang harus kita lakukan? Jamaah, maka kita lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW ketika menerima menghadapi peristiwa itu. Kita ini kan sering bohong. Kadang-kadang kalau kita dengar ada orang yang menyakiti kita, dia betul-betul menyakiti kita, kemudian kita dengar dia sakit, itu kadang-kadang terbesit dalam hati kita. Apalagi setelah subuh, imam baca pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bapak itu kita keluar, dia bilang apa bukan? Dia mati. Kalau tidak ada ya. Kebohongan selanjutnya ketika prosesi orang mau dimasak ke pemakaman ya. Nanti ada tempat imam atau tokoh masyarakat, tokoh agama yang tanya, bagaimana menurut jamaah semua, apakah ini orang baik? Tidak ada yang bilang cara baik, semuanya baik. Dalam artinya cara baik. Kita hubungan kita itu. Padahal saking bencinya kita datang ke kuburan kok hanya di rumah kita menjadi orang mungkin juga. Baik. Kita harus perbaiki akhlak itu. Ya. Kita berhenti dengan kebohongan. Kita perbaiki kalau kita ingin icip-icip yang namanya kematian. Jamaah, ini terjadi pada Nabi Muhammad SAW. An Anas anna gulaman minal Yahud kana yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya anak pelihara. Anaknya orang Yahudi, gulam, anak muda, anak Yahudi. Kalau kita punya anak pelihara, artinya anak yang kita pelihara di dalam rumah kita, makannya, minumnya, kebutuhannya kita penuhi. Kalau anak itu biasanya anak itu punya namanya hutang budi atau tidak, Pak? Pasti ada perasaan itu. Bahkan ketika Piala Dunia dia tidak berani berselisih dengan tuannya, karena dia takut dengan majikan, dia keluar. Berani tuannya senang Maroko, dia kamu Maroko. Kenapa? Karena itu sudah memang psikologi orang yang punya hutang budi. Dia tidak berani berselisih dengan tuannya. Dan biasanya, coba bayangkan, andai kata yang disuka sama anak pelihara ini ternyata Argentina, tuannya suka Maroko, Argentina menang, itu dia bisa bahagia di atas tuan rumahnya? Bisa enggak? Kilo Argentina kilo, tuannya sedang begini antara makan saya ingin membawa ini kepada perasaan bahwa orang yang biasanya kita beri, kita biayai, itu dia bukan budi, dan naluri orang ini biasanya selalu ikut saja. Kamu mau apa? Sudah saya apa ya? Makan. Dia di atas meja makan. Dia ini orang Yahudi tidak suka bakso, tapi tuannya orang Jawa. Sukanya bakso. Ketika di atas meja makan pesan makanan, dia tidak suka. Setelah tuannya mau makan apa, dia akan makan bakso. Karena berani kok. Jamaah, Nabi punya anak pelihara pakai orang Yahudi, dan Nabi menerima risalah keislaman. Nabi diangkat menjadi nabi, tapi anak ini sama sekali tidak care, anak ini tidak simpatik, dan anak Yahudi ini tetap dia dengan keyahudiannya. Dan kalau ada tuan seorang bos punya anak
yang dia berbeda pilihannya dengan bosnya itu kan, ini juga bisa menimbulkan representasi buruk di tengah masyarakat tentang dakwah. Orang kan akan bisa menjadikan ini sebagai alasan ngajak orang di luar masuk Islam. Itu orang pekerjaannya saja kalau ada apa dia karena Yahudi, dia tetap Yahudi, itu tidak ada masuk Islam. Itu bisa jadikan alasan di luar di sana. Gitu Pak ya. Sampai di sini yang mudah. Dan Nabi tidak mempermasalahkan itu. Wal'iyad, dan Nabi akan bersih hatinya dari jengkel pada anak. Tapi kalau kita sebagai tuan punya anak yang hobinya itu tidak dengan kita, yang fan bolanya berbeda dengan kita, apalagi dia punya menang, itu dia besok itu sudah dikasih kembali ke dalam pertukaran kurang benar. Anak satu dia kurang ajar, kita masuk di tempat mereka belum mau karena ini baru contoh gampangnya kan begitu perasaan secara psikologi. Ada di sini suami yang berbeda sama istri pilihannya, istri antar dia batu di lautan. Dapat saya cari istri yang lain. Wah, ada aneh. Ya, oh, sih belum matanya belok di dalam benak saya. Nyambung ya, perasaan itu yang feelnya nyambung di jamaah. Bagaimana kalau kita punya orang yang kita sayang, kita biayai, kita cukupi, tapi dia tidak sependapat atau dia justru memilih bertentangan dengan kita. Nabi seorang nabi yang dia diangkat sebagai rasul, banyak musuhnya di luar. Nabi butuh sokongan orang-orang yang ada dalam rumah. Ini ada dalam rumah, tidak menyokong Nabi dan dia tetap pada dirinya. Sakit suatu saat anaknya. Nah gitu. Sakit anaknya. Dan dia sakit di rumah bapak. Apa yang Nabi lakukan? Jangan sampai yang berbeda fans, kemudian yang fans yang menang ini sakit, kalian tidak jenguk, tidak boleh. Ini alatnya. Falarido, dan anak ini sakit. Fa'atahu Nabi, maka Nabi datang mendatangi. Nabi datang kepada anak muda ini, datang bukan untuk sumpah serapah. Rasa sakit, mati. Tidak. Fa'atahu Nabi untuk apa? Ya'udu, untuk menjenguk karena dia sakit. Jamaah ini penting, ilmu penting, lembut sekali. Ya. Faqa'ada inda ra'sih, kepada anak yang tak menerima Islam ini, Nabi duduk di samping kepalanya. Ini akhlak menjenguk orang sakit, duduk di samping kepala. Khusus laki-laki dengan laki-laki, jangan pada janda muda pura-pura duduk di kepalanya. Jangan di luar, jenguk-jenguk tidak apa-apa, tapi di luar sini. Janda muda yang kukusan lagi, dipegang lagi, cepat sembuh ya dia. Maka luar boleh menjenguk perempuan tapi ada itu. Kalau yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, duduknya itu di mana? Di samping kepala. Pokoknya ada yang dalam sih, kemudian ada di samping kepala. Dan Nabi ini Pak, ketika dia dalam keadaan sakit dijenguk sama Nabi, Nabi hanya minta satu, asli kepadanya. Nabi bilang, asli masuk Islamnya lembut sekali. Nabi itu tahu ya Pak, kalau orang dalam keadaan sehat itu kita datangi mereka marah. Ada orang yang membenci kita datangi dalam keadaan sehat, mereka bisa berfikir wah karena dia sehat, tunggu dia bersakit. Sakit orang yang membenci kita, dia sakit keras, kita datang jangan bawa dia bawa secukupnya. Tapi percuma, yang senang itu yang jaga, yang sakit tidak mungkin makan. Bawa amplop tebal-tebal. Saya sering bilang, kalau kita jadi orang sakit, amplopnya ini kan begini modelnya. Tipis.
Kalau kita tahu ada orang sakit dan orang itu tidak suka sama kita, coba kita ikhlaskan kepada Allah, isi dia teman Allah. Kemudian ketika kita ada di samping kepalanya, ketika bilang kita kasih rasa dia untuk obat, itu akan dia begini, itu dia kayak matang balik ini. Bisikan di telinganya, saya mau benci, saya sayang sama kamu, jomblo bersaudara. Oh, itu dia nangis, lama di sini. Dalam keadaan sehat anak Yahudi diajak Islam tak mau. Dalam keadaan sehat dia bisa menentang, tapi dalam keadaan sakit Nabi datang menjenguk, menatap, memberikan sentuhan hangat, dan Nabi bilang, masuk Islamnya nak. Fanadhara ila abihi, anak ini masih bulan, masih kecil, masih punya bapak, masih remaja, masih punya bapak. Fanadhara, maka ketika Nabi memberikan tawaran, masuk Islamnya nak. Nada yang penuh kasih sayang, nada yang menginginkan kebaikan, nampak dalam tonnya, terasa ketika diucapkan. Fanadhara ila abihi, direspon oleh anak muda ini dengan menatap bapaknya, meminta pendapat bapaknya. Mulutnya pahit, tak bisa ngomong, dia yang lihat bapaknya. Bapaknya kemudian menatap kembali. Wa huwa 'inda ra'sih, bapaknya juga ada di samping kepalanya anak yang sakit. Namanya bapak, anaknya sakit, takut ada apa-apa. Kemudian bapak itu mengatakan kepada anaknya, "Akhir Bapak Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, taatna ikutilah, taatna terhadap Abul Qasim." Namanya Nabi Muhammad, anak laki-lakinya Qasim, kepada bapaknya Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Taatna, dengarkan Rasulullah. Fa'aslah. Dan pada saat sakit itulah kemudian dia yang dipanggil ketika sehat tak mau, tapi dalam keadaan sakit fa'aslah, justru dia menemukan hidayah itu dan masuk Islam. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, maka ketika Nabi selesai menjenguk orang yang sakit yang tadinya mungkin ada perasaan bagaimana dari Nabi keluar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi anqadhahu minan nar, karena Allah sudah menyelamatkan anak di dalam itu, anak pelihara saya yang terjadi itu telah diselamatkan dari api neraka. Hadis terakhir tidak ada dalam kitab ini, tapi ini cerita sangat populer pada ampun tentang bagaimana kalau ada orang sakit berkata kita. Nabi itu yang benci sama Nabi itu bukan hanya anak muda, orang muda, tapi ibu-ibu itu juga membenci. Dan salah satunya adalah seorang tetangga Nabi, seorang Yahudi perempuan. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW, ibu ini ketika Nabi tidur, ketika orang-orang tidur di tengah malam istirahat, dia tidak istirahat. Dia bingung, jam 11, jam 12 malam itu kumpul kotoran unta yang baru keluar dari jiburnya unta. Jadi masih anak-anak. Antum bisa bayangkan ada orang profesi ngumpulin kotoran sapi di tengah malam. Dia punya sesuatu cara bagaimana? Harus ambil harus ada skop, harus ada karung, gini, kena kasih itu patah juga. Iya kan? Dia kumpulin dan apa niatnya? Hanya ingin meletakkan kotoran unta itu di tempat di mana Nabi besok pagi akan jalan. Malam kedua tidak puas, dia cari duri, ditaruh di situ. Nabi meninggal terus dan Nabi tidak marah. Ditaruh kotoran unta tidak marah, ditaruh duri tidak marah. So pasti ketika Nabi jalan, perempuan ini datang langsung dipanggil Muhammad dan langsung diludahi muka Nabi Muhammad, muka Nabi Muhammad. Kalau ada orang benci sama antum, tonton bikin begitu, kira-kira bagaimana? Coba. Mereka datang, anak,
itu kita bagaimana? Duhai para perindu surga dan perindu kematian, berkali, Nabi tidak. Ya pastikan permisi jangan. Malam keempat tidak terdengar, tidak ada gangguan. Kotoran unta tidak ada, bui tidak ada, ludah tidak ada. Kemana orang biasa? Ketika lewat depan rumahnya terdengar suara, demam Pak. Bercerita 3 hari 3 malam tak senang orang yang naik tidur dia kurus, sapi kotoran unta, kotoran piring. Perempuan satu sudah kerja, bagaimana ada demam? Ya demam. Dan ketika Nabi tahu dia demam, Nabi tidak sumpah serapah senang. Nabi pulang bawa makanan dan Nabi kunjungi. Nabi tanya pelan-pelan, sakit apa? Makanya istirahat. Ini ada teh panas, mau teh panasnya. Nangis Pak. Mama, saya ini orang paling benci melihat kamu. Sebut nama kamu, saya paling benci. Tapi ketika saya sakit, orang yang saya cinta belum menjemput saya. Orang yang dekat pas saya ini belum tengok pas saya. Tapi kamu orang yang ketika saya sakit, kamu orang yang paling benci, saya paling benci. Justru orang pertama yang datang bertanya tentang kesehatan saya, Mama, ampun, tobat, maaf, asyhadu an la ilaha illallah. Maka kalau ada orang bermasalah dengan kita tunggu dia sakit, ya sakit kita datang. Jangan sakit kasihan. Kalau dia mati cepat baru mati. Misalkan. Tapi itulah akhlak Nabi kita, dan marilah jamaah, mari kita indahkan, kita elokkan perangai kita elokkan attitude diri kita dengan apa yang telah kita pelajari, khususnya pada bab tentang orang sakit. Saya rasa ini yang kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Matahari sudah akan muncul, cahaya juga sudah mulai terang, mudah-mudahan yang punya hajat tadi Allah selesaikan, yang punya kesulitan mudah-mudahan Allah kurangi. Anak-anak yang butuh biaya semuanya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada bapaknya untuk menjadi solusi yang terbaik. Mudah-mudahan anak kita jadi sahabat-sahabat yang baik, guru-guru yang baik, yang menyayangi mereka seperti mereka menyayangi anaknya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya hari ini nasihat kita yang qadil untuk nasihat kita ilah nasihat agama yang kamu berjuang. Asyukur ala khususi ma'akum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi